Shalom, selamat pagi sahabat Karitas dimanapun Anda berada. Marilah kita sama-sama merendahkan diri untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi pondasi bagi kita untuk beraktivitas di sepanjang satu hari ini. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kami semua, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, layakkan kami untuk mengerti firman Tuhan, supaya itu bisa menjadi pedoman, penopang bagi kami untuk kami beraktivitas di sepanjang satu hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan, dan waktu kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Terdapat dalam Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Beriman Teguh dalam Kristus. Paulus adalah seorang imam Yahudi yang memperoleh iman baru dan menjadi salah satu penginjil terbesar dalam sejarah Alkitab. Paulus ini memiliki karir yang sangat berbeda sebelumnya. Sangat berbeda dari dia sebelum memperoleh iman di dalam Yesus. Namun setelah ia rela menjalani hidup yang sengsara, yang penuh rintangan demi menyampaikan Injil, ia harus menghadapi yang namanya penahanan, ia harus mengalami yang namanya pemukulan, bahkan pengasingan. Tetapi ia tetap teguh dalam iman dan mempertahankan tekad untuk menjalankan perintah Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, Paulus menjelaskan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen perlu yang namanya mengerti apa yang harus kita pertahankan. Ini menyangkut iman ya. Nah, kepada jemaat Korintus, Paulus menyampaikan bahwa mereka harus berpegang pada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh rasul-rasul, oleh bapak-bapak gereja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ajaran apa yang harus mereka pegang? Yaitu semua tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Dapat saudara baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Tidak hanya kepada jemaat Korintus, Paulus juga menasihati jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka harus tetap teguh kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, dan percayalah bahwa Kristus adalah kepala gereja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan yang sudah kita baca ini, Paulus dengan terang-terangan menyampaikan bahwa Yesus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Bukan berarti Yesus itu diciptakan, Bukan berarti Yesus itu diciptakan, tetapi dia adalah pencipta. Dan semua yang ada sampai hari ini diciptakan di dalam Yesus. Sebagai orang percaya, tentunya kita harus mempunyai kepercayaan ini. Dan harus berpegang teguh kepada kepercayaan ini. Dari situlah kita akan mendapat penerangan bahwa jalan menuju Kristus adalah dengan beriman teguh di dalam Kristus. Nah, bagaimana cara supaya kita beriman teguh di dalam Kristus?
Paulus memberikan keterangan bahwa yang pertama kita harus bertekun dalam iman. Maksudnya apa? Yaitu dengan memelihara iman yang teguh, memelihara iman yang tabah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kepada Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan kita. Iman bukan saja hanya suatu pengakuan bahwa saya percaya Yesus, saya mengenal Dia, saya percaya Yesus menyelamatkan. Tetapi juga harus dengan suatu tindakan yang terbit dari hati yang tulus, hati yang paling dalam sebagai orang percaya yang ingin mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, iman itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama, iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal ini meliputi percaya dengan sepenuh hati, menyerahkan totalitas kehidupan kita untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian yang kedua, yaitu iman meliputi pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Nah, pertobatan itu Bapak Ibu dalam bahasa Yunaninya yaitu metanoeo, yang artinya yaitu berbalik. Yang dimaksudkan adalah berbalik dari cara hidup yang lama, meninggalkan kehidupan yang lama dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Itu pertobatan. Nah, Bapak Ibu, iman meliputi pertobatan yaitu berbalik dari dosa-dosa, berbalik dari penyesatan-penyesatan yang sudah kita kerjakan, dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, dan berbalik kepada Allah melalui Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan selalu merupakan iman yang membawa pertobatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu iman termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan oleh iman kita, oleh rasa syukur kita kepada Allah dan oleh karya Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Itulah ketaatan yang bersumber dari iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Iman yang menyelamatkan tanpa penyerahan diri kepada pengudusan tidaklah sah dan tidak mungkin disahkan oleh Tuhan. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, yaitu iman meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap dalam kepercayaan, kasih, rasa syukur, dan kesetiaan kita. Iman dalam pengertian itulah tidak dapat dibedakan secara jelas dengan kasih. Iman menjadi suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri kita ke arah kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita dapat beriman teguh di dalam Kristus. Paulus menyampaikan yang kedua, yaitu kita tetap teguh dan tidak tergoncangkan dari ajaran tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita menjadi seperti Petrus, ketika belum mengalami tekanan hidup, goncangan iman dengan lantang mengatakan, biarpun yang lain goncang imannya tetapi aku sekali-sekali tidak. Tetapi biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Kita harus berkaca dari penginjil-penginjil yang mempertahankan iman mereka. Saudara pernah mendengar lagu I have decided to follow Jesus? Lagu ini merupakan salah satu karya lagu himne tertua yang terkenal dan yang sering dinyanyikan di gereja-gereja oleh setiap orang percaya. Bahkan tidak hanya sebatas di gereja-gereja, tetapi seluruh dunia
ya, menyanyikan lagu ini. Lagu ini diambil dari kata-kata terakhir seorang lelaki yang bernama Nokseng. Siapa Nokseng ini? Nokseng adalah seorang berasal dari suku Garo, desa Assam di timur laut India. Pada waktu itu, sekitar tahun 1800-an, terjadi kebangkitan rohani di Eropa secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris pergi keluar Eropa untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di desa Assam. Ya, Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di sana ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yaitu praktek memakan sesama manusia. Tetapi yang juga terjadi, tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Ya. Nah, orang-orang Assam ini khususnya kaum laki-laki itu memiliki tradisi yang mengerikan, ya, yaitu status sosial dan kepahlawan mereka itu terlihat dari berdasarkan banyaknya koleksi tengkorak manusia yang dibunuh dan dimakan dan dipajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapat, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga mereka sendiri. Bahkan mereka semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki sebagai pemburu kepala manusia. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Tentu saja kehadiran mereka ini tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang Assam. Ya. Akan tetapi terjadi hal yang di luar dugaan. Ya. Terjadi hal-hal yang di luar dugaan, di luar nalar manusia. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka itu malah mulai perlahan itu berdampak. Nah, Nokseng bersama istri dan 2 orang anaknya ini telah menerima Yesus pada pertengahan abad yang ke-19. Ya. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang ada di sekitar mereka. Mereka memulai menyatakan diri untuk mengikuti Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar kabar ini, tentunya kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian mereka memanggil Nokseng sebagai keluarga pertama yang menyatakan iman untuk Tuhan Yesus, untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, Nokseng dengan lantang berkata, "I have decided to follow Jesus, not turning back." Yang artinya aku berkeputusan mengikut Yesus dan tidak akan menoleh ke belakang. Kepala suku memerintahkan penduduk memenggal kepala istrinya. Sang istri mati terkapar di depan mata Nokseng dan kedua anaknya. Tentunya kejadian ini sangat memilukan bagi Nokseng. Tetapi karena iman, dia mempertahankan pendiriannya bahwa dia tetap mengikuti Yesus. Tombak ini diarahkan untuk membunuh kedua anaknya. Kepala suku kemudian membujuk Nokseng dengan berkata, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu, bukan hanya istri dan kedua anakmu yang akan mati, engkau juga akan mati." Nokseng tidak menyerah dan dia tidak berpaling dari Kristus. Ya. Dengan tegas ia berkata, "The cross before me, the world behind me." Salib di depan, dunia di belakang. Mendengar kalimat ini, kepala suku menjadi sangat geram. Dia sangat marah dan dia menjadi murka. Lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya untuk menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng
yang tidak berdaya dan kemudian mati. Tidak sampai di situ kejadiannya Bapak Ibu, ya. Sang kepala suku dengan marah-marah berteriak kepada Nokseng, "Aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap Nokseng justru mengucapkan kalimat terakhirnya, "Tok non joins me. Still I will follow, no turning back." Yang artinya, tetap ku ikut walau sendiri, aku tidak akan menoleh ke belakang. Sang kepala suku itu kemudian membunuh Nokseng. Kematian Nokseng dan keluarganya ini ternyata berdampak besar ya bagi jalan masuknya Injil Kristus diterima dan jadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu dan penasaran hatinya. Ya. Mengapa ada orang yang begitu kokoh percaya dan beriman kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus itu? Tidak mungkin ada orang yang mau mati bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya, Bapak Ibu. Rasa penasaran ini membuat kepala suku ini pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus. Ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai, sang kepala suku lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatan iman ini mendorong semua warga untuk mengikuti kepercayaan sang kepala suku ini. Mulai saat itu, Injil Yesus Kristus berkembang pesat di daerah itu. Hari ini, kota Menghaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah yang beragama Kristen. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Kesaksian iman yang sangat luar biasa yang harus menjadi contoh bagi kita. Bahwa tetap teguh dan tidak tergoncangkan dari ajaran tentang Yesus. Jika kita sudah percaya kepada Yesus, jangan mau tergoncangkan dengan apapun, tawaran apapun. Karena kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Nokseng dan keluarganya mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita dapat beriman teguh dalam Kristus. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya apa? Yaitu kita tidak boleh kembali ke keadaan lama. Kita tidak boleh kembali kepada keadaan kehidupan kita yang lama. Ketika kita sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, berubah dan kenakan manusia baru itu demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika engkau telah menerima Yesus hari ini, biarlah pegang iman itu karena di dalam Yesus ada pengharapan Injil yang pasti dan di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti. Untuk itu, amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman ini. Kiranya Tuhan memberkati firman ini, menguatkan kami, menolong kami bisa menjalani kehidupan kami yang percaya kepadamu Tuhan. Iman kami terkadang goncang, goyah karena hal-hal duniawi, tawaran-tawaran yang sering datang, bahkan pilihan-pilihan yang sulit untuk kami bisa memilih. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat memilih mengikut Tuhan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, kami tetap mengikuti Yesus seumur hidup kami. Berkatilah kami, tolong kami untuk mempertahankan iman kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk
mereka yang bekerja di hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka bekerja dan buat mereka berhasil. Anak-anak sekolah yang bersekolah hari ini Tuhan berkati juga. Bahkan berikan hikmat kebijaksanaan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi. Berkati juga Tuhan Yesus orang-orang yang berkendaraan, baik tukang ojek, rental, dan bentor Tuhan. Semuanya yang sedang berkendaraan hari ini, supaya mereka juga dalam penyertaan Tuhan. Berkati guru-guru yang ada, supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai guru, mengajar anak-anak dengan bijaksana, dengan kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Halmahera Barat ini. Tuhan terus berkati gembala-gembala sidang, orang-orang percaya, supaya teguh iman mereka di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.